Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang hukum perlindungan lingkungan. Lingkungan yang harus dilindungi adalah sumber daya non-hayati, sumber daya alam hayati, sumber daya buatan, kemudian cagar budaya. Jadi 4 yang harus dilindungi. Pertama, perlindungan sumber daya non-hayati. Contohnya adalah perlindungan atas tanah. Tujuan kenapa tanah dilindungi agar tanah tidak rusak, kemudian tanah dapat dinikmati oleh anak cucu kita. Penggunaan tanah dapat digolongkan menjadi 2. Yang pertama, penggunaan tanah pedusunan dan penggunaan tanah perkotaan. Jadi kalau pedusunan dititik beratkan kepada tujuan pertanian, sedangkan penggunaan tanah perkotaan dititik beratkan kepada tujuan tempat tinggal. Jadi cara perlindungannya berbeda. Dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan, tanah hanya disediakan bagi suatu proyek apabila jenis dan syarat proyek tersebut jelas. Sesudah adanya pernyataan proyek jelas, baru dicarikan tanah yang sesuai, yaitu tanah yang akan digunakan bagi keperluan proyek tersebut. Ya, jadi sebelum pembuatan proyek itu harus diteliti terlebih dahulu, baru kemudian dicarikan tanah mana yang cocok untuk proyek tersebut. Yang kedua, hukum perlindungan atas air. Yang dimaksud air di sini yaitu air yang berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah. Di sini tidak termasuk dalam pengertian air laut. Jadi air itu harus dilindungi agar tidak rusak. Dan anak cucu kita nanti akan bisa menikmati air yang bersih. Yang kedua, sumber daya alam hayati. Yang dimaksud sumber daya alam hayati di sini nabati dan hewani bersama-sama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Ya, misalkan di sini ada Kebun Raya Purwodadi, di situ ada nabati, ada hewani, kemudian ada ekosistem yang membentuknya. Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Jadi tumbuhan dan satwa ini beserta ekosistemnya ini dilindungi, diawetkan keanekaragamannya. Tujuannya biar tidak rusak, tidak punah, kemudian anak cucu kita bisa menikmati. Terdiri dari cagar alam sama swaka marga satwa. Kalau cagar alam ini dititik beratkan pada tumbuhan yang dilindungi karena mempunyai kekhasan, tetapi kalau swaka marga satwa ini dititik beratkan kepada keunikan jenis satwa, ya, sehingga tujuan adanya cagar alam dan swaka marga satwa ini adalah perlindungan bagi tumbuhan dan hewan.
Yang ketiga, perlindungan terhadap sumber daya buatan. Perlindungan sumber daya buatan ditujukan kepada fungsi sumber daya tersebut bagi kesinambungan pembangunan. Sumber daya buatan ini meliputi bendungan, waduk, instalasi energi, dan sebagainya, di mana ini dibuat oleh manusia, tetapi untuk kepentingan bersama, dan ini dapat dinikmati oleh anak cucu kita, tidak hanya generasi kita saja. Makanya kalau membangun bendungan, waduk itu harus kuat dan dipikirkan agar ini tidak bongkar pasang. Yang keempat, perlindungan atas cagar budaya. Perlindungan cagar budaya ditujukan kepada peninggalan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur. Contohnya candi, arca, peninggalan bersejarah. Jadi adanya candi, kemudian misalkan Candi Borobudur, Prambanan, itu harus dijaga kelestariannya. Kemudian arca atau patung yang mengandung nilai sejarah. Kemudian peninggalan bersejarah. Peninggalan bersejarah ini bisa misalkan bekas kerajaan, kemudian benteng Vanderburg yang ada di Jogja, atau yang ada di Semarang, Lawang Sewu. Nah, itu benda bersejarah, jadi harus dilestarikan. Tetapi cagar budaya ini kemungkinan ada gangguan. Misalkan adanya perang, ya, sehingga cagar budaya ini bisa rusak. Kemudian adanya infiltrasi kebudayaan. Kemudian adanya gangguan alam, misalkan banjir, iklim, gempa bumi, sehingga cagar budaya tersebut bisa rusak bahkan punah. Adanya objek perdagangan untuk kepentingan pribadi sehingga timbul pencurian. Ya, kalau sudah dicuri maka akan rusak atau hilang. Kemudian adanya keinginan orang asing sebagai kolektor benda purbakala. Jadi ini dicuri. Ya. Ada ketentuan bahwa tanpa izin dari pemerintah setiap orang dilarang untuk membawa cagar budaya ke luar negeri atau keluar wilayah Republik Indonesia. Misalkan patung ini tidak boleh dibawa ke luar negeri. Memindahkan cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya. Misalkan patung Roro Jonggrang, ya, ini terdapat di Jawa Tengah. Nah, kemudian patung Roro Jonggrang ini dibawa ke wilayah lain. Tidak boleh, karena apa? Sejarahnya akan berbeda. Mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya kecuali dalam keadaan darurat. Jadi cagar budaya itu tidak boleh dipindahkan. Karena apa? Itu kalau misalkan di Candi Prambanan ada patung Roro Jonggrang di Jawa Tengah, itu keberadaan